Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Abdurida SKM MPH selaku dosen pengampu mata kuliah dasar promosi kesehatan serta teman-teman yang akan menyaksikan video pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai promosi kesehatan tatanan di rumah sakit. Sebelum itu izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok saya, mulai dari saya sendiri Tri Anugrah Oktaviani, kemudian ada Mutia Melinda, ada Nadia Nura Safira, ada Alia Putri Maharani, dan ada Mita Astriani. Kami dari kelas 2A Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak. Baik, mari kita mulai. Seperti yang teman-teman lihat, PPT di belakang saya yang terdiri dari 6 materi. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah lingkup kegiatan yang akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri, yang ketiga adalah sasaran yang akan dijelaskan oleh Mutia Melinda, yang keempat adalah prinsip-prinsip yang akan dijelaskan oleh Nadia Nura Safira, yang kelima adalah strategi yang akan dijelaskan oleh Alia Putri Maharani, dan yang keenam adalah isu kesehatan yang akan dijelaskan oleh Mita Astriani. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita masuk pada materi pertama mengenai definisi promosi kesehatan tatanan di rumah sakit. Apa sih itu promosi kesehatan rumah sakit atau yang kita kenal dengan PKRS? Adalah upaya rumah sakit untuk meningkatkan kemampuan pasien, klien, dan kelompok masyarakat sehingga pasien dapat mandiri dalam mempercepat kesembuhan dan rehabilitasinya, mandiri dalam meningkatkan kesehatan, mencegah masalah kesehatan, dan mengembangkan upaya kesehatan melalui pembelajaran sesuai dengan sosial budaya masing-masing. Nah, tujuan dari PKRS sendiri adalah terciptanya masyarakat rumah sakit yang dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku pasien rumah sakit, serta pemeliharaan lingkungan rumah sakit, dan terdapatnya pemanfaatan yang baik bagi semua pelayanan yang disediakan oleh pihak rumah sakit. Selanjutnya, seperti yang teman-teman lihat di belakang saya, adalah materi kedua, yaitu lingkup kegiatan promosi kesehatan rumah sakit, yang terdiri dari yang pertama ada edukasi dengan mengadakan penyuluhan kesehatan, baik di luar maupun di dalam gedung. Yang kedua, seminar ataupun talk show. Yang ketiga adalah poster ataupun spanduk, dan media informasi kesehatan lainnya. Yang keempat adalah informasi tentang kesehatan dan layanan di rumah sakit. Dan yang terakhir, yang kelima, ada advokasi pasien dengan pemanfaatan yang bertujuan untuk pertama, meningkatkan pengertian dan sikap ingin sembuh. Yang kedua, memberikan pengertian kepada orang sekitarnya dan keluarga. Yang ketiga, memberikan pengertian dan pengetahuan serta sikap penggunaan fasilitas kesehatan secara tepat dan benar. Yang keempat, mengerti dan mendukung dalam upaya pencegahan agar keluarga tidak tertular penyakit yang sama. Yang kelima, membantu pasien yang sudah sembuh untuk meningkatkan kesehatannya agar tidak tertular kembali dengan penyakit yang sama. Dan yang keenam adalah upaya pencegahan penyakit dan perubahan perilaku untuk hidup sehat. Hai, saya Mutia Melinda. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran promosi kesehatan di rumah sakit. Nah, terdapat 5 sasaran promosi kesehatan di rumah sakit. Yang pertama adalah sumber daya manusia rumah sakit, yang kedua adalah pasien, yang ketiga adalah keluarga pasien, yang keempat adalah pengunjung rumah sakit, dan yang terakhir adalah masyarakat di sekitar rumah sakit. Nah, mari kita bahas yang pertama, yaitu sumber daya manusia rumah sakit. Sumber daya manusia rumah sakit adalah mereka yang terdiri dari tenaga medis maupun tenaga non-medis. Nah, tenaga medis ini secara khusus telah diposisikan sesuai tugas dan fungsi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Nah, dengan adanya promosi kesehatan di rumah sakit bagi sumber daya manusia rumah sakit, tentu akan meningkatkan pemahaman promosi kesehatan bagi tenaga kesehatan, dan ini akan membangun hubungan citra rumah sakit yang baik. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah yang kedua sekaligus yang ketiga, ada pasien dan keluarganya. Nah, pada pasien dan keluarganya, sasaran promosi kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasien, klien, dan kelompok masyarakat sehingga pasien dapat mempercepat proses penyembuhan dan rehabilitasnya. Nah, sedangkan pada keluarga pasien yang lain dapat meningkatkan kesehatan mereka sendiri dan mencegah masalah kesehatan. Dan yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengunjung rumah sakit. Nah, sasaran promosi kesehatan di sini bertujuan untuk memampukan masyarakat untuk memelihara kesehatan mereka dan juga meningkatkan kesehatan dengan menciptakan suatu keadaan yang kondusif.
Dan yang terakhir, sasaran promosi kesehatan adalah masyarakat di sekitar rumah sakit. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pesan kesehatan yang disampaikan dan ditempel di dinding rumah sakit. Pesan-pesan ini berisikan pencegahan penyakit, proses penyembuhan dan pemulihan, dan tentunya akan membuat masyarakat menjalani pola hidup bersih dan sehat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Nadia Nora Safira, saya akan menjelaskan mengenai prinsip penyelenggaraan promosi kesehatan rumah sakit. Yang pertama ada paradigma sehat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lebih difokuskan kepada peningkatan, pemeliharaan, dan juga perlindungan kesehatan, sehingga tidak hanya terfokus kepada pemulihan ataupun penyembuhan penyakit. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan tingkat rujukan berperan penting mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya promotif dan preventif dalam mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi pasien, keluarga pasien, SDM rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat, serta menjaga agar tetap dalam keadaan sehat. Penyelenggaraan PKRS mengedepankan upaya-upaya promotif dan juga preventif dengan tidak menyampingkan upaya-upaya ataupun tindakan kuratif dan juga rehabilitatif, sehingga seluruh aspek pelayanan kesehatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dan dapat menciptakan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar. Penyelenggaraan PKRS sangat membutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka merubah perilaku pasien, keluarga pasien, SDM rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit untuk mencegah terjadinya penyakit berulang karena perilaku yang sama, mencegah dan mengurangi resiko terjadinya penyakit, serta menjaga agar tetap dalam keadaan sehat dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, penyelenggaraan PKRS perlu didukung dengan regulasi, kebijakan, kelembagaan, tenaga, sumber dana, sarana dan prasarana yang memadai, sehingga penyelenggaraan promosi kesehatan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit, patient safety, dan terpenuhinya hak-hak pasien, dan menciptakan rumah sakit sebagai tempat kerja yang sehat. Yang kedua, ada kesetaraan. Penyelenggaraan PKRS dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, mudah diakses dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh sasaran. Penyelenggaraan PKRS harus dapat menjangkau seluruh sasaran dengan tidak membeda-bedakan baik akses dan juga mutu pelayanan. Promosi kesehatan harus dapat memberikan akses terhadap yang membutuhkan maupun masyarakat umum, sehingga tidak ada ketimpangan baik berdasarkan sasaran, status sosial, ekonomi, suku, agama, ras, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan juga bertanggung jawab. Yang ketiga ada kemandirian. Penyelenggaraan PKRS mendorong pasien, keluarga pasien, SDM rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit untuk berperilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri, sehingga tidak mengalami sakit berulang karena perilaku yang sama, serta mampu mencegah dan mengelola risiko terjadinya penyakit. Penyelenggaraan promosi kesehatan dalam rangka memandirikan individu, keluarga pasien, dan masyarakat agar mampu menghadapi masalah-masalah kesehatan potensial atau yang mengancam, yaitu dengan cara mencegahnya dan mengatasi masalah-masalah kesehatan yang sudah terjadi dengan cara menanganinya secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, mampu berperilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka memecahkan masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya atau problem solving, baik masalah-masalah kesehatan yang sudah diderita maupun yang potensial atau mengancam, secara mandiri atau dalam batas-batas tertentu. Dengan demikian dapat terwujudnya tujuan dari pembangunan kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan juga ekonomi. Yang terakhir atau yang keempat ada keterpaduan dan kesinambungan. Penyelenggaraan PKRS dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan multiprofesi atau multidisiplin yang ada di unit atau instalasi pelayanan kesehatan di rumah sakit dan unit terkait lainnya. Pelayanan atau penyelenggaraan PKRS dilaksanakan dalam rangka perubahan perilaku sasaran yang berulang sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan kesehatan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya harus melibatkan multiprofesi atau disiplin, instalasi atau unit fungsional, lintas program dan lintas sektor dan kelompok masyarakat yang peduli kesehatan serta pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan promosi kesehatan rumah sakit tidak terbatas pada pasien keluarga pasien di rumah sakit, melainkan sampai pada saat pasien pulang dan berkumpul dengan komunitas di masyarakat. Untuk itu, penyelenggaraan PKRS terpadu dan terintegrasi dengan upaya promosi kesehatan di puskesmas, sehingga promosi kesehatan yang dilaksanakan rumah sakit dan puskesmas dapat bersinergi secara berkelanjutan. Demikian dan terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ali Putri Maharani akan melanjutkan submateri yaitu terkait apa sih yang menjadi strategi promosi kesehatan, yaitu terutama pada tatanan di rumah sakit. Nah, pada strategi promosi kesehatan di rumah sakit ini mencakup 4 poin utama, diantaranya yaitu pemberdayaan, kemudian didukung pula oleh bina suasana, advokasi dan kemitraan. Nah, yang pertama yaitu terkait pemberdayaan, yang dimana sasarannya adalah primer atau individu. Nah, misalnya dapat diberikan konseling pada pasien di rumah sakit. Kemudian diharapkan juga terkait pemberdayaan ini agar dapat terciptanya gerakan masyarakat yang mandiri. Nah, seperti apa? Nah, misalnya berperilaku hidup yang lebih sehat. Kemudian setelah pemberdayaan ada pun bina suasana atau social support, yaitu terkait apa sih sebetulnya yang dapat diberikan oleh pelayanan rumah sakit. Nah, misalnya terkait memberikan arahan atau pembekalan penjenguk pasien secara berkelompok, atau bagaimana sih pemanfaatan ruang tunggu dengan baik, atau bisa juga menyebarkan leaflet atau spanduk terkait perilaku hidup yang lebih sehat misalnya. Nah, kemudian ada pun advokasi. Nah, biasanya dibuat oleh stakeholder atau pembuat kebijakan. Nah, di rumah sakit ini kan misalnya dapat dilakukan dengan dropping pasien, yaitu inisiatif dari pihak rumah sakit yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk mengantarkan pasien yang sudah diperbolehkan pulang oleh dokter yang merawat. Nah, kemudian ada pun sambang keliling, di mana pada pasien yang telah diantarkan pulang tersebut akan diberikan konseling atau edukasi kepada pasien tersebut, kemudian pihak keluarga atau intinya kepada sanak saudara terdekat pasien lah ya. Yaitu misalnya terkait pemberian obat atau terkait rehabilitasi di rumah. Nah, jika memang keadaan pasien masih tidak kondusif, dan nantinya akan dibawa kembali ke rumah sakit untuk dilakukan rawat inap kembali. Lalu advokasi yang mungkin dapat dilakukan adalah terkait bantuan kepada pasien yang kurang mampu, yaitu dapat melalui program Jamkesmas, misalnya BPJS Kesehatan. Nah, yang terakhir yaitu kemitraan, di mana pada kemitraan ini dilakukan pula upaya pemasaran dan pemasan rumah sakit yang tentunya akan mengutamakan prinsip kesetaraan, kemudian saling terbuka, kemudian saling menguntungkan bagi berbagai pihak. Nah, upaya kemitraan ini diharapkan pula agar masyarakat atau pasien dapat memahami pelayanan kesehatan yang akan diterima atau yang akan didapatkan.
Nah, intinya dari keempat strategi ini dilakukan kepada orang-orang, baik itu kepada pasien, kepada klien, kemudian para pekerja, atau kepada pihak keluarga yang berada di sekitaran rumah sakit. Jadi ruang lingkupnya hanya di rumah sakit saja. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Isu kesehatan, promosi kesehatan rumah sakit, tingginya prevalensi TBS dan stunting serta rendahnya cakupan imunisasi di Indonesia yang menjadi isu kesehatan PKRS. Dalam Permenkes, rumah sakit wajib menyelenggarakan PKRS dengan prinsip paradigma sehat, kesetaraan, kemandirian, keterpaduan, dan berkesinambungan. Rumah sakit milik pemerintah ataupun swasta sebagai institusi atau fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berperan penting dalam mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya promotif dan preventif dalam mencegah dan mengurangi. Mengendalikan resiko penyakit yang dihadapi oleh pasien, keluarga pasien, SDM, rumah sakit, pengunjung dan masyarakat. Dalam hal ini, peran promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS sangat penting dan diperlukan dalam mengedepankan upaya-upaya promotif dan preventif dengan tidak mengesampingkan tindakan kuratif dan rehabilitatif sehingga seluruh aspek pelayanan kesehatan dapat terlaksana secara komprehensif. Contohnya, dalam pencegahan dan penanganan COVID-19, PKRS memiliki peran penting dalam menyusun strategi komunikasi, perubahan perilaku, dalam meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan atau sivitas hospitalia dalam upaya pencegahan infeksi COVID-19 di lingkungan rumah sakit. PKRS sendiri menjadi motor penggerak dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru baik di lingkungan rumah sakit ataupun di rumah dan di lingkungan masyarakat. Karena rumah sakit memiliki sumber daya yang potensial yang dapat dioptimalkan dalam perubahan perilaku. Penyelenggaraan promosi kesehatan rumah sakit dalam penanganan COVID-19 membutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Komitmen pimpinan rumah sakit merupakan modal utama dalam penyelenggaraan PKRS disertai dengan dukungan mitra-mitra potensial dan sumber daya lainnya. Penguatan peran PKRS sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 dalam upaya penanganan COVID-19 dibutuhkan sebuah acuan, komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas, pengelolaan PKRS, dan dukungan sistem dan fasilitas agar penyelenggaraan pengelolaan PKRS pada masa pandemi COVID-19 memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya peningkatan kesehatan dalam pencegahan COVID-19. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah, sampailah kita di akhir pemaparan. Sebelum saya tutup, saya ingin menyimpulkan dari pemaparan kami mengenai promosi kesehatan tatanan di rumah sakit bahwa banyak sekali pihak yang bertanggung jawab dalam usaha peningkatan derajat kesehatan. Salah satunya adalah di rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Oleh karena itu, di rumah sakit perlu diadakan promosi kesehatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pencegahan dan pengobatan suatu penyakit di rumah sakit. Mari tingkatkan kesehatan, baik perubahan perilaku serta kepedulian melalui promosi kesehatan. Saya rasa cukup dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.